Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cecilia Channel, pemersatu pecinta kuliner Indonesia. Kali ini aku mau mengajak teman-teman, mau sharing teman-teman mengenai wisata. Kita mau kulineran, tapi kita mau wisata juga. Jadi jangan lupa teman-teman, kali ini aku mau sharing mengenai kereta yang terbaru juga di Indonesia. Yang pertama yaitu kereta panoramik yang diluncurkan oleh KAI Indonesia akhir tahun 2022. Seperti apa sih kereta panoramik? Bedanya apa dengan kereta cepat dan kereta lainnya? Ikuti terus channel ini, klik subscribe-nya. Dengan Julia kita keliling dunia, ya. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Oke, kita masuk ya teman-teman. Jadi aku pagi ini sudah sampai di stasiun Gambir. Kali ini aku akan mencoba perjalanan ke Tasik menggunakan kereta panoramik. Kereta panoramik ini dimana kita bisa melihat pemandangan sepanjang jalan. Jadi pasti ada bedanya dong. Kenapa dinamakan kereta panoramik? Untuk jadwal kereta dan juga kemana saja sih kita bisa naik kereta panoramik ini dia ya. Nah, jadi seperti ini ya, kita daftar face recognition karena sekarang itu wajib ya teman-teman. Masuk boarding. Dilihat nanti di sananya. Iya. Pakai kacamata tiap hari. Apa? Kacamatanya dipakai tiap hari. Iya, kacamatanya dipakai tiap hari soalnya. Dipakai kan tapi tiap hari dipakai. Apa dipakai? Jadi dipakai juga kacamatanya, nggak apa-apa kalau face recognition. Dan ini baru ya. Jalur 3. Oke, kita sekarang Panggilan masuk terakhir dulu untuk ya, seluruh guys. calon penumpang kereta api Argo Merbabu. Sekarang udah pakai face recognition ya, kayak gini nih. Jadi ada layarnya tuh. Ada layarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak usah nunjukin tiket ya. Ternyata dengan adanya face recognition, cuman tunjukin wajah aja dan lebih cepat. Langsung masuk. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita udah di dalam. Dan petugasnya ini membantu banget. Kita tinggal nanya aja. Kita ke atas ya. Dan di sudah masuk nih, ternyata masih ada beberapa tempat makan. Kita naik keretanya 7028A tujuan Pangandaran di peron 1 jam 9.30. Sekarang baru jam 8.30. Kita cari dulu ya peron 1-nya. Ini dia yang namanya kereta panoramik Indonesia. Aku akan naik dari Jakarta Gambir jam 9.30 dan nanti sore kurang lebih jam setengah 4 sore sampai ke Tasikmalaya. Kita mau masuk nanti ya seperti apa. Jadi perbedaannya kereta panoramik ini seperti ini nih. Jadi di sini kita bisa melihat pemandangan keluar sepanjang jalan. Banyak banget nih yang berfoto di kereta panoramik Indonesia. Fasilitas apa aja selama perjalanan ke sana? Apakah misalnya ada dapat makan, dapat snack dan lain-lain? Nanti kita lihat ya guys. Di dalam petugasnya masih bersih-bersih dan dalam satu rangkaian gerbong ini cuma satu ya ininya ya. Yang lain adalah gerbong seperti biasa. Jadi kalau pada waktu peak season ini harus ini ya, karena jumlahnya terbatas, cuman berapa kursi nanti aku cek ya, 30-an kalau tidak salah. Nah, jadi yang barengan kita rangkaiannya adalah eksekutif, adalah kereta-kereta seperti ini yang biasa. Nah, sekarang kita masuk ya ke kereta panoramik ini. Jadi di sini isinya cuma 30 berapa ya Mbak ya? 38 ya. Kita akan masuk. Ya, ini adalah tempat penyimpanan barang
Jadi isinya cuma 38 dan langsung adem ya guys. Kita akan cari nomor tiket aku ini nomor berapa. Selain itu di sana juga ada fasilitas toiletnya. Kita mau lihat fasilitas toiletnya seperti apa. Dan untuk restorasi katanya ada di rangkaian yang tengah gerbong ini, rangkaian kereta api ini. Ada TV juga. Nah di sini untuk toiletnya nih guys. Jadi toiletnya cukup bersih, Cari untuk nomornya di internet. Aku nomor apa ya? Dan ini cukup lebar ya guys. Untuk jarak antar ini juga cukup lebar, jadi cukup nyaman. Nah ini aja perjalanan setengah 10 sampai setengah 4 sore. Dan katanya untuk makanan minuman di sini sudah termasuk untuk tiket yang ini. Aku nih nomor 1D, jadi deket jendela. Dan ini katanya nanti kita dapat seperti ini ya, fasilitas selama naik kereta, yaitu ada minuman, ada makanan. Duduk di mana mas? Di Tasik. Oh sama ke Tasik. Nih ada teman seperjalanan Cecilia Channel mau ke Tasik juga. Nanti kita kulineran di Tasik ya guys. Jadi aku 1D ini di pinggir ya. Kita tunggu seperti apa perjalanannya. Ini kereta panoramiknya sudah mulai jalan. Jadi salah satu kelebihannya, perbedaannya kereta panoramik itu adalah sunroofnya ini yang lebar. Jadi di sini kita bisa melihat pemandangan secara lebih lebar lagi. Ini baru jalan ya ke Tasik 9.30 sampai jam 15. Selamat pagi Jumlah People, selamat datang di kereta Federali. Kereta kereta di Asia Tenggara yang memiliki atap kaca memanjang dengan view pemandangan pertama di Asia Tenggara. Ini kota Bangkok. panoramik tadi disebutkan, jadi kereta panoramik pertama di Asia Tenggara cuma di Indonesia. Dengan saya Afan. Sebelum coba kita menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perjalanan menggunakan kereta panoramik. Kereta panoramik dirangkai dengan kereta api Pangandaran yang diberangkatkan dari stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun akhir stasiun Banjar dengan pemberhentian pada stasiun Bekasi, Cimahi, Bandung, Cianjur, Ciwatu, Cibubur, Tasikmalaya, Ciamis, dan stasiun akhir stasiun Banjar. Jadi stasiun akhirnya ini untuk kereta Pangandaran adalah di Banjar. Jadi melewati Ciamis, melewati Tasik, melewati Cimahi. Nanti juga ada beberapa pengertian. Ini yang otomatis untuk sunroof dan windownya ya. Di situ kayaknya ada ini. Nah, kayak gini nih, tuh. Jadi dia nutup secara otomatis, diperagakan oleh tadi staf kereta petugas ya, informasi. Kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Ketiga, kereta panoramik ini dilengkapi dengan toilet eksklusif. Ini toiletnya juga eksklusif, berbeda dengan rangkaian gerbong yang lain. Kemudian juga katanya dapat snack box, makan, air mineral. Seperti teh dan kopi dengan berbagai varian di antaranya americano, caramel, Nah, cappuccino,
stasiun ya, Ternate. nanti ada yang naik di stasiun lain walaupun di depannya kosong. Ini jaraknya ini ya apa jauh. Dengan user ID kalian Ini bisa untuk dengan bekas ada di langsung bawah. serta huruf kecil tanpa spasi. Shopee People, kereta panoramik ini dikomersialkan dengan dua pola perjalanan, yaitu fit atau persorangan dan pola charter atau rombongan. Perjalanan kereta panoramik ini bebas asap rokok. Apabila penumpang ditemukan merokok di dalam kereta, akan kami turunkan di stasiun pemberhentian selanjutnya. Untuk tingkat keamanan kereta panoramik melengkapi 3 pintu utama, 4 alat pemecah kaca, dan 1 alat pemadam api minyak. Jika Ini adalah fasilitas yang pertama. Jadi pas kita jalan ya nggak begitu lama nih petugasnya ini sudah mulai berkeliling untuk membagikan snack box. Jadi di sini hanya satu rangkaian gerbong aja ikut ke kereta Pangandaran. Isi snack boxnya apa saja nanti kita cek ya guys sambil menikmati nih. Nah seperti ini nih kereta panoramik, jadi karena ini sunroofnya dan jendelanya ini terbuka, kita bisa melihat seperti apapun pemandangan yang ada di sekitar kita selama perjalanan. Kalau ini masih di Jakarta, jadi pemandangannya masih kota Jakarta. Nanti kalau sudah memasuki daerah Bekasi, Bandung, ke arah Tasik ya, kayaknya pemandangannya lebih indah. Jadi kebetulan cuacanya hari ini cerah. Ini untuk fasilitas snack box-nya yang kita dapat. Jadi baru jalan kasihnya adalah yang pertama satu dus ini isinya ini ada kue ya, donat sisi. Donatnya sama ya? Ininya donatnya mama sama. Oh berarti semua sama ya, dapatnya cheese, roket, ayam sayur, dan juga kacang telur. Kemudian dapat hidro koko dan juga ya makasih, dan juga dapat air mineral ya mbak ya. Dapat air mineral juga, so buat bekal selama di perjalanan. Jadi cukup buat ngemil. Nah, untuk memudahkan juga di sini kita ada ini ya, ada mejanya supaya apa makannya juga nyaman. Kayaknya sudah sampai stasiun mana nih? Jatinegara, ini dari Jatinegara. Tapi kalau malam mah nggak kelihatan kali ya pemandangan. Jadi ini masih di daerah Jakarta nih, Jatinegara. Kita lanjutin dulu perjalanan. Tadi berhenti dan ada penumpang yang naik lagi dari stasiun Bekasi. Jadi sekarang sudah berada di daerah Bekasi. Ini kurang lebih jam 10 kurang. Alhamdulillah cuaca masih bersahabat ya. Suhunya di sini sekitar 20 berapa tadi ya. Jadi di depannya ada TV-nya. Jadi kalau yang paling depan itu nomor besar ya, aku di suhunya 28,9 di dalam ruang ya, bukan di luar. Dan para petugasnya ini lagi siap-siap untuk menawarkan kopi, teh, coklat ya. Ini masih fasilitas juga yang bisa kita dapatkan secara gratis tadi. Jadi sesudah snack-snack kan, kemudian air minum, ada minuman isotonik. Nah sekarang juga ada ini. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 ini posisi duduk aku nih dapat tempat makan minum isi lapar.
Saat jam 10-an ini kita ditawarin welcome drink terdiri dari coklat panas, kopi susu atau teh. Jadi boleh milih. Mbaknya ini nanya dan aku pilihnya adalah coklat panas sama teh susunya mah ya. Nanti kita lihat, ditunggu sebentar. Jadi itu ya pilihan welcome drinknya. Tadi cemilannya mah udah ada. Cemilannya ada donat ya yang cheese, kemudian kroket sayur, ada kacang telur. Nah cukup lah. Abis ini bisa tidur ya, tapi abis ngopi lah. Nyampe untuk ini ya, untuk kopinya ya sama tehnya coklat. Jadi ini seperti ini kita dikasih pilihan. Tadi aku pilih kopi. Kalau cemilannya tadi udah cukup banyak, udah ada donat, udah ada kroket sayur, udah ada kacang juga. Tadi juga sempat jajan. Nah ini dia kopi panas. Menikmatinya di panoramik. Panoramik cuman di Asia Tenggara ini yang pertama loh di Indonesia ini. Dan sekarang sudah mulai memasuki kayaknya udah mananya ini, Karawang kali ya. Kalau di sini udah nggak lebih panas tuh. Jadi ini sunroofnya dan ini jendelanya lebar. Mulai kenceng ya kecepatannya, udah mulai meningkat nih. Sekarang aku mau ngopi dulu ya guys. Jadi walaupun di kereta api tapi kita tetap bisa ngopi. Sekitar jam 10:30-an ini ada petugas dari restorasi yang menanyakan kalau kita mau memesan makanan, baik makanan berat kayak nasi, lada hitam, nasi goreng, ataupun hanya sekedar kayak kuah-kuahan yang lagi viral itulah. Setelah melewati daerah Jakarta, Bekasi, nah sekarang pemandangan indah itu mulai terlihat dari sawah, gunung, bahkan jembatan. Dan apabila nanti ada spot-spot yang menarik untuk dilihat dengan kaca yang lumayan besar banget, nanti ada pengumuman di kereta ini bahwa kita misalnya memasuki terowongan ataupun memasuki spot-spot unik lainnya. Mana sih rasanya kalau di kereta panoramik? Tentu berbeda dengan di kereta biasa. Dan ini udah mulai dibagiin yang tadi pesan makanan ya. Sekarang suhunya ini rada tiris alias 26 derajat ya. Jadi setiap ada view yang bagus itu ada informasinya ya guys. Kita tunggu seperti apa rasanya melewati terowongan terpanjang kedua di Indonesia. Tadi pesan cuanki ya. Siapkan lensa dan pandangan Anda karena inilah dia terowongan Sasak Saat. Nah ini dia ya guys. Wah, terowongan Sasak Saat katanya ini ya guys. Jadi ini terowongan terpanjang kedua
panoramik ini bisa, nah udah selesai tadi kita melewati terowongan berapa ratus meter? Iya, terpanjang kedua katanya. Nah, ini jembatan juga. Jembatan. Ini juga jembatan yang khusus dibangun pada waktu tuh, besi-besinya dari abad ke-19. Jadi kita ini betul sebetulnya seperti, nah ini dia ya, seperti pemandangannya nih ya guys. Kereta panoramik menjadi salah satu kebanggaan dalam layanan kereta api Indonesia karena apa? Menawarkan pengalaman perjalanan yang unik. Di sini kita bisa melihat pemandangan alam yang mempesona dari kaca jendela yang besar. Jadi bagi penumpang yang ingin menikmati keindahan alam dengan perjalanan antar kota, bisa juga dengan memilih kereta panoramik ini. Fasilitasnya memadai, pelayanannya juga ramah, cocok banget Kereta panoramik ini selain yang aku naiki ini yaitu kereta api Pangandaran, juga ada kereta api Papandayat panoramik, kereta api Pangandaran panoramik. Selain itu juga ada yang kereta api Argo Parahyangan panoramik, kereta api Turangga panoramik, kereta api Argo Wilis panoramik. Sekarang kita lagi berhenti dulu di stasiun Bandung, jadi banyak juga yang udah turun ya, hanya sampai Bandung aja. Dan kalau untuk yang ke Tasik itu untuk makan siang katanya dapat. Nah kita lihat ya apakah nanti di ini apa? Ini kan pada turun. Kemudian ada juga yang naik dari Bandung ke selanjutnya, karena ini kan dari Bandung itu nanti ke Tasik, ke Ciamis sampai ke Banjar. Jadi yang turun lewat belakang. Nah sekarang masuk yang naik dari Bandung. Mulai dingin ya, soalnya tadi 20 berapa, 26 keterangannya sih. Dan dikarenakan sekarang penumpang yang barengan aku itu tadi sebagian udah turun di Bandung, ini ada penumpang baru, maka untuk penumpang yang baru mulai dibagikan snack box dan welcome drink kayak tadi yang aku terima ya. Sekarang udah sekitar jam 12:30. Ini di Kiara Condong nih kalau dibaca. Sekarang stasiun di Indonesia itu cukup luas, bersih, juga nyaman ya. Kita udah mulai jalan lagi dari Kiara Condong. Kalau tadi dingin banget lumayan ya, agak-agak mendung. Sekarang ada sedikit sinar matahari, tapi di dalam ini agak dingin. Untung aku bawa jaket. Suhunya aku baca di dalam 26,9 derajat. Ini ada matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jalan lagi ya guys, dengan kereta panoramik Indonesia. Jika teman-teman ingin mencoba menaiki kereta jenis ini, kereta panoramik, bisa membeli tiketnya di aplikasi KAI Indonesia ataupun aplikasi perjalanan lainnya. Nanti pilih yang kereta panoramik. Tadi sampai Bandung itu harganya kurang lebih 410.000, menempuh perjalanan 2 jam 45 menit. Oke, salah satu yang bisa kita lihat apabila kita
ini detik-detik kita melewati Masjid Al-Jabar. Sesudah Masjid Al-Jabar pun kita akan melewati itu kayaknya stadion ya. Kalau kita akan melewati sawah-sawah dan pemandangan yang indah juga ya. Jadi kadang-kala kalau aku tertidur sebentar nih pas bangun itu pemandangan indah lagi, pemandangan lagi. Jadi sayang banget sebetulnya kalau tidur. Tapi kalau nggak tidur juga ngantuk ya. Bagi teman-teman yang kemarin sudah melihat videonya Cicilia Channel waktu naiki kereta cepat di Arab Haramain, itu pemandangannya kan gurun ya, gunung-gunung batu. Nah kalau di Indonesia bedanya pemandangan kalau kita naik kereta seperti ini adalah indah yang menghijau. Tuh, inilah daerah Jawa Barat, istilah nama Sair Isan ya, pemandangan sahur orang Sunda mah. Nah sekarang kita lanjutin perjalanan. Jadi ini aku dari posisi tempat penyimpanan barang ya. Jadi di gerbong ini selalu ada petugas dari keretanya yang siapin makanan, minuman. Nah sekarang pemandangannya nih sawah-sawah menghijau, kemudian di sana nih gunung-gunung ya guys. Indonesia nih betul-betul aslinya indah banget pokoknya. Sebetulnya kursinya ini katanya bisa diputar 360 derajat, jadi bisa menghadap ke pinggir gitu. Tapi kali ini kita tidak diizinkan ya. Dan sebentar lagi kita melihat pemandangan jalannya itu ada di bawah banget ya guys, lihatin nih. Sebentar lagi tuh, keren banget pokoknya, menikmati pemandangan dengan kereta panoramik dan betul-betul nggak bisa tidur ya aslinya, walaupun perjalanan cukup lama juga nih. Sayang kalau kita melewatkan banyak banget best view di sini. Apabila kita memesan makanan di restorasi seperti ini ya, nasi goreng bakso, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Menunya apa saja di gerbong restorasi atau restoran di kereta panoramik, tunggu di video aku selanjutnya mengenai restoran di dalam kereta ya, waktu aku naik kereta panoramik. Jadi ini adalah menu yang dari resto dengan membeli, bukan yang diberikan dari kereta panoramik sendiri. Untuk kereta panoramik sendiri Jakarta ke Tasik Banjar itu mendapat makan siang. Nanti aku spill ya apa saja menunya. Dan ini adalah untuk perjalanan dari Gambir ke Tasik dapat makan ya. Mas kalau misalnya hujan itu ini ditutup gitu ya? Itu bisa, nanti kalau misalnya ditutup sini aja bisa. Oh, enggak. Kita semuanya Misalnya oh gitu. ya semuanya harus. Jadi tadi nanya kalau hujan itu gimana gitu, kalau misalnya hujan yang gede. Nah ini adalah kita dapat juga selain tadi snack box, dapat welcome drink, tapi ternyata untuk welcome drink kayak coklat, kemudian kopi susu, itu bisa nambah ya
ini untuk jatah makannya adalah nasi putih ya. Ya, kemudian bawang jagung 2, kemudian ayam, ada bihun ya, ada sambalnya, jadi cukup lengkap. Kalau tadi aku makan nasi goreng itu pedes, pesen nasi goreng bakso itu harganya tadi seperti di resto. Dapat juga untuk cutlery set, tapi karena baru makan nasi goreng, kita simpen dulu buat makan selanjutnya. Ini dapat sekitar jam 1-an ya. Sounnya mau dimakan. Oke. Ini stasiun mana Cinta enak? Nah sekarang Cibatu itu mana ya? Garut. Nah, sekarang kita sampai ke stasiun Cibatu dan sebelahnya itu ada masjid bagus ya. Tuh. Dan makin sore kesini ini sekitar 2:30, pemandangannya makin bagus dan makin dingin ya guys. Aku cek nanti berapa suhunya. Dan sekarang kita melewati perkampungan ya, kayaknya ini mah khas Ciawi. Oh, daerah Ciawi. Oh, Ciawi Tasik ya, udah daerah Ciawi Tasik. Nah, Ciawi 500 meter lagi. Oh ya, selama perjalanan juga kita bisa memesan makanan kalau pengen makanan yang lainnya tuh. Kita masuk stasiun Ciawi. Apakah ada yang turun kali ya daerah sini? Kalau di Indonesia seperti ini ya, anak-anak juga seneng, ramah-ramah orang Indonesia. Coba, iya kalau di sini halo, tuh. Jadi kalau di sini masih ramah banget. Sekarang kita sudah memasuki kota Tasik ya guys. Jadi sebentar lagi tadi setelah berhenti di stasiun Ciawi, nama Ciawi tapi Ciawi Tasik ya, bukan Ciawi Bogor atau Ciawi lainnya, dan kita masih melewati daerah yang benar-benar hijau terus-terusan daerah sini. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan, walaupun ini di akhir Desember, ini masih ada matahari terus, tidak ada hujan sepanjang jalan. Tadi aku nanya sih kalau hujan gimana nih, ini kaca-kacanya ditutup nggak, sunroof-sunroofnya. Katanya untuk sunroof-sunroofnya bisa ditutup hanya bagian kita saja apabila pengen ditutup. Tapi kalau misalnya penumpang lain, bagian lain itu nggak pengen, ya nggak usah juga. Mungkin pengen menikmati air hujannya ini mengenai kaca itu, tapi kitanya nggak kehujanan. Jadi kita di atas kepala kita hujan, tapi kita nggak kehujanan. Ini ada matahari juga ya, ini kurang lebih hampir setengah 4.
Jadi kalau di schedule perjalanan itu kita nyampe jam 15.35, keberangkatan tadi 9.30 ya. Alhamdulillah ini untuk snack box-nya udah habis semua, ternyata pas banget nih buat perjalanan ya. Tadi ada kroket sayur, ada donat cheese 1 dan kacang roll 1. Minumannya ini hijau koko, ada kopi, ada air putih, air mineral 1. Kita tunggu ya seperti apa sih untuk stasiun Tasikmalaya dengan kereta panoramik dengan pemandangan yang indah banget sepanjang jalan nih guys. Pokoknya pemandangan ini macem-macem banget, dari pemandangan jalan tol dari sini, pemandangan rumah-rumah di Jakarta, kantor-kantor, pedesaan, sawah, gunung, lengkap banget ya. Akhirnya kita sudah sampai ke stasiun Tasikmalaya. Jadi ini ya guys, untuk kereta panoramik ini paling depan. Mau di foto dulu Cina, buruan. Mundur, di foto mundur. Oke. Nah ini di belakangnya adalah kereta eksekutif. Kita mau sampai ke stasiun Tasikmalaya ya guys. Jadi ini ada beberapa rangkaian kereta api, beberapa gerbong maksudnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cecelia Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, yaitu video kulineran di Tasikmalaya. Dari warung kopi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Memori kan terkenang sambil bocokkan wow. Nasi goreng di Jakarta, pizza di Italia.